Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub berasal dari Romawi. Beliau adalah Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Tariq At-Tabari. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Ayub bin Mus bin Rawil bin Al-Is bin Ishaq bin Yakub. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu dari Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Istri beliau sendiri adalah Layya binti Yakub. Sedangkan yang paling masyhur, nama istri beliau adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Nabi Ayub alaihissalam disebutkan bersama nabi lainnya pada surah An-Nisa, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Dulunya, Nabi Ayub terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Contohnya saja, sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai dalam hal jumlah. Tidak ada yang bisa menyainginya. Beliau juga memiliki tanah yang luas di negeri Batsinia, yang termasuk daerah Huron. Allah juga memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga dan anak laki-laki dan perempuan. Ayub sangat terkenal sebagai seorang yang baik, bertakwa dan menyayangi orang-orang miskin. Beliau juga biasa memberi makan orang-orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, dan kaum duafa. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dengan menunaikan hak Allah. Setelah itu, Nabi Ayub diuji penyakit yang menimpa badannya, juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya. Semuanya pada sirna. Kemudian ia terkena penyakit kulit, sejenis kusta atau lepra. Yang selamat pada dirinya hanyalah hati dan lisan yang beliau gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah, sehingga dirinya terus terjaga. Semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub, hingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Hanya istrinya sajalah yang mau menemani Ayub atas perintahnya. Sampai istrinya pun merasa lelah hingga memperkerjakan orang lain untuk mengurus suaminya. Nabi Ayub menderita sakit hingga terlihat sangat-sangat kurus, tanpa daging, hingga urat syaraf dan tulangnya terlihat. Ketika setan menggodanya, saat beliau tertimpa musibah, Nabi Ayub alaihissalam menyatakan, segala puji bagi Allah. Dialah yang memberi, dialah pula yang berhak mengambil. Lalu Nabi Ayub juga menyebutkan bahwa dia tidak memiliki harta dan jiwa sama sekali. Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub mendapat musibah selama 18 tahun. Wahab mengatakan selama pas hitungan 3 tahun. Ka'ab mengatakan bahwa Ayub mengalami musibah selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Al-Hasan Al-Basri menyatakan pula selama 7 tahun dan beberapa bulan. Namun Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahumullah menyatakan bahwa penyebutan jenis penyakitnya secara spesifik dan lamanya beliau menderita sakit sebenarnya berasal dari berita Israiliyat. Saat mengurus dan membawa bekal pada beliau, istrinya sampai pernah bertanya kepada Nabi Ayub yang sudah menderita sakit sangat lama, "Wahai Ayub, andai engkau mau berdoa kepada Rabb-Mu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar." Nabi Ayub menjawab, "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini
masih derita yang sedikit yang Allah timpakan, sampai aku bisa bersabar, sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Mendengar hal itu, istrinya pun semakin cemas. Akhirnya karena tak sanggup lagi, istrinya memperkerjakan orang lain untuk mengurus suaminya, sampai memberi makan padanya. Tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ayub, ketika ia menyeru Rabb-nya, 'Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang.' Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadikan peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83-84. Setelah Nabi Ayub sabar menghadapi cobaan dan doa beliau terkabul, akhirnya beliau diberi kembali istri dan anak seperti yang dulu ada. Disebutkan bahwa Nabi Ayub mendapatkan ganti istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Wahab mengatakan bahwa beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Ibnu Yasar menyatakan bahwa anak beliau adalah 7 putra dan 7 putri. Syekh Sa'di rahimahumullah mengungkapkan bahwa keluarga dan hartanya kemudian kembali. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak. Itu semua disebabkan kesabaran dan keridhaan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan, Allah Ta'ala menghidupkan mereka kembali untuknya dan menambahkan orang-orang yang semisal mereka. Kesembuhan Nabi Ayub sendiri disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabb-nya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan." Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Quran Surah Shad ayat 41-44. Allah begitu penyayang, memerintah Ayub untuk beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba air memancar serta memerintahkannya untuk mandi, hingga hilanglah seluruh penyakit yang diderita tubuhnya. Kemudian Allah memerintahkannya lagi untuk menghentakkan tanah yang lain dengan kakinya, maka muncullah pula mata air lain. Lalu Allah memerintahkannya untuk minum air tersebut, sehingga sempurnalah kesehatan lahir dan batinnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di saat Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuhlah seekor belalang dari emas. Lalu Ayub alaihissalam mengantonginya di bajunya. Maka Allah berfirman, "Bukankah aku telah mencukupimu dari apa yang kau lihat?" Ayub alaihissalam menjawab, "Betul wahai Rabbku, akan tetapi aku tidak akan merasa cukup dari berkahmu." Hadis riwayat Bukhari. Adapun firman Allah yang artinya, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah." Dahulu, Nabi Ayub alaihissalam pernah marah kepada istrinya atas satu perkara yang dilakukan sang istri. Satu pendapat mengatakan bahwa istri telah menjual tali pengekangnya dengan sepotong roti untuk memberi makan kepadanya. Lalu dia mencela istrinya dan bersumpah bahwa jika Allah Ta'ala menyembuhkan dirinya, niscaya dia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali.
Adapun pendapat lain menyatakan bahwa ketika Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, beliau tidak melakukan sumpahnya karena bakti dan kasih sayang istrinya yang begitu tinggi kepada Nabi Ayub. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Ayub untuk mengambil sikat rumput yang berjumlah 100 helai, lalu dipukulkan kepada istrinya 1 kali, sehingga selesailah ia dalam menunaikan nazarnya. Ketika itu, penunaian nazar diberikan keringanan karena kafarah atau tebusan nazar di syariat Nabi Ayub belum ada. Meskipun Nabi Ayub terus sakit, istri Nabi Ayub tetap mengabdi pada suaminya, maka sampai ada nazar yang mesti ditunaikan para istrinya dengan 100 kali pukulan. Namun Nabi Ayub tidak tega melakukannya karena saking sayangnya pada istrinya yang benar-benar telah berbakti pada suaminya. Sebagian istri kadang tidak tahan dalam hal ini, bahkan sifat membangkang ketika suaminya sehat ataukah sakit, padahal taat dan mengabdi pada suami adalah jalan menuju surga. Hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Semoga kisah Nabi Ayub ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.